Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua petani porang di seluruh Nusantara. Saat ini kita berada di lahan yang mana lahan ini adalah lahan yang bisa dikatakan belum tentu 1 bulan sekali kita mampir ke sini ya untuk menengok lahan ini karena untuk lahan ini adalah lahan porang yang kita tanami menggunakan sistem liar kawan. Ini seresah daun bambu ya. Ini kataknya kita ambil ya, kita ambil yang sudah dorman ya, bentuknya semacam ini. Kalau yang sudah dorman lepas dia jatuh aman kawan ya, aman dalam artian ini yang sudah pada ripah jatuh ini aman ya, kondisinya aman, posisinya juga semacam ini, kondisinya semacam ini ya. Aman yang saya maksud adalah bahwa moncernya ya, komoditi tanaman porang itu mengundang banyak tangan-tangan jahil kawan ya, tangan-tangan jahil ya. Contoh misalnya ini juga beberapa hari yang lalu baru dilepas. Ini juga beberapa hari yang lalu baru dilepas paksa ya. Kalau yang sudah lepas dan tergeletak tidak dipungut, tidak diambil. Mereka mengambilnya adalah tanaman-tanaman porang yang sudah roboh dan daunannya menguning semacam ini. Nah, ini juga baru saja diambil beberapa hari yang lalu. Kemudian ini juga ya, bekas lepasannya sangat nampak bahwa ini adalah dipaksa untuk diambil. Nah, yang ini juga ya, ini dipaksa untuk diambil. Nah, ada berarti tadi pagi ini kita sudah menemukan 2 lahan yang diambil secara paksa. Kalau yang sudah lepas dorman semacam ini mungkin untuk pencuri tidak tahu ya, karena ini lebih sudah tua, kemudian dia sudah aman untuk dibawa pulang. Ini mereka belum begitu tahu. Yang mereka tahu adalah yang diambil mayoritas adalah tanaman-tanaman yang sudah roboh. Ini mengandung maksud bahwa pencuri yang ada di sini ya, yang mencuri katak ini mereka sudah mengenal porang ya, sudah mengenal porang, tetapi belum 100% paham. Karena apa? Karena batang-batang yang masih hijau semacam ini tidak diambil kawan ya. Batangnya yang masih hijau semacam ini tidak diambil ya, tidak diambil. Kemudian ini yang masih hijau juga tidak diambil, walaupun ada kataknya, ini masih hijau juga tidak diambil. Mayoritas yang diambil itu adalah daun-daun yang sudah menguning semacam ini. Nah, ini menguning semacam ini diambil, ini diambil. Nah, ini indikasi bahwa mereka tahu ya, tahu bahwa bibit yang digunakan itu harus tua ya, harus tua, yaitu ciri-cirinya adalah daunnya menguning, akan tapi dia tidak paham bahwa itu juga masih berisiko, walaupun kalau disimpan masih ada relatif amannya. Nah, ini kita punguti sisa-sisa dari yang dicuri kawan ya. Bagaimana lagi, ini sudah terjadi, ini sudah terjadi, kita hanya memunguti sisa-sisa dari hasil yang mereka curi. Sebenarnya banyak tadi di lahan yang atas sana ya, yang atas sana juga dicuri ya. Banyak bekas-bekas lepasan semacam ini, banyak ini bekas lepas paksa juga ya. Kemudian ini juga bekas lepas paksa ya, itu juga bekas lepas paksa. Nah, ini suatu PR untuk kita semua ya, petani porang di seluruh Nusantara. Yang belum lama terjadi juga di daerah Grobogan kawan ya, Grobogan. Malah beberapa hari diintai ya, diintai, dan alhamdulillah pencurinya ketangkep ya, pencurinya ketangkep alhamdulillah. Mulai dari nyuri katak tengah, kemudian mencuri umbi secara perlahan ya, mipil semacam itu, kemudian diintai ya, alhamdulillah
beberapa hari yang lalu atau sekitar 4 atau 5 hari yang lalu pencuri tersebut tertangkap kawan ya, tertangkap. Itu menjadi kabar gembira ya, dan juga kabar yang kurang menyenangkan untuk kita sebagai pembudidaya porang, bahwa untuk kedepannya untuk budidaya porang relatif kurang aman ya, relatif kurang aman. Maka saran saya untuk memulai budidaya porang adalah jangan memilih lahan ya yang terlalu jauh dari pemukiman ya, jangan terlalu memilih lahan yang terlalu jauh dari pemukiman. Atau kalau perlu adalah kita milihnya lahan itu adalah yang benar-benar dekat dengan tempat tinggal kita kawan ya, yang benar-benar dekat dengan tempat tinggal kita. Hal ini dikandung maksud adalah agar setiap saat kita itu bisa memantau ya, setiap saat kita bisa memantau. Kemudian yang kedua ya, kalau kita menganalisa hasil tanaman yang ada di sini yang kita tanam menggunakan sistem liar ya, liar tanpa dipupuk sama sekali, lahan juga tidak diolah sama sekali. Ini kalau kita hitung nanti barangkali ini panennya ya, untuk mencapai umbi 1 kilo itu menunggu waktu kurang lebih 3 musim kawan ya, menunggu waktu adalah paling cepat 3 musim ya, paling cepatnya adalah 3 musim. Nah ini berdasarkan analisa yang kita sampaikan hari ini, maka ya untuk daerah-daerah seperti MDPL di tempat saya ya 350 ke atas itu alangkah baiknya pilihlah lahan yang benar-benar tepat. Satu yaitu di dekat tempat tinggal kita. Yang kedua kalau bisa adalah yang naungannya sedikit lah ya. Kalau perlu adalah yang full tanpa naungan. Kemudian kita olah lahannya semaksimal mungkin. Terkandung maksud adalah agar pembesaran umbi juga lebih maksimal. Kalau pembesaran umbi maksimal, maka nanti yang terjadi adalah hasil panennya juga akan lebih melimpah. Nah di sini ini dulu isinya adalah full tanaman porang, mayoritas sudah dorman kawan ya, sudah dorman. Akan tapi ini hanya kita tandai menggunakan pohon ketela pohon. Ini sampai sana itu dulu ditanam lurus ya, ditanam lurus. Maka dari itu ini hanya kita tandai sebelah pojok kiri dan pojok kanan. Dan nanti memang rencananya pada musim dorman kali ini ya, musim dorman kali ini tanaman bongkar semua. Yang ada di sini kita rencananya bongkar semua. Nah ini sisa kataknya kawan. Alhamdulillah temu beberapa ya. Lumayan. Nah nanti rencananya kita bongkar semua ya. Kemudian rencana juga akan kita pindah ke lahan yang terbuka. Kemudian kita pindah ke lahan yang tanpa naungan ya. Rencananya kita pindah ke lahan yang tanpa naungan. Nah ini ada kataknya lumayan, kita tutup ya biar pencuri tidak tahu. Nah ini kita punguti yang sudah lepas, yang sudah dorman. Padahal kalau lahan yang kita olah dengan maksimal kawan ya, dengan maksimal itu kalau menggunakan katak sebesar ini ya kurang lebih hampir atau bahkan mencapai 1 kilo. Nah ini katak-katak yang sudah lepas masih lumayan banyak. Akan tetapi untuk yang semacam ini lepas paksa, bawahnya tidak ada sisa-sisa katak, ini juga dilepas paksa. Ini mayoritas yang diambil itu adalah yang sudah roboh kawan ya. Yang sudah roboh ini juga
diambil paksa ya, nampak semacam ini. Kalau yang sudah dorman lepas malah tidak diambil. Ini aman juga, aman. Kemudian ini juga aman ya. Aman ya, alhamdulillah lah. Nanti kita ambil kataknya, kita pungut nanti ya. Ternyata kondisi di lahan ini kembali tidak aman. Kalau dulu di awal musim ya tanam itu, yang baru kita tanam yang sudah tumbuh baru tunas juga diambil. Nah ternyata ini dilanjutkan pada pengambilan kataknya ya. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah perbuatan orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Mereka tidak tahu ya betapa perjuangannya untuk menanam porang ini ya. Mereka hanya memanfaatkan situasi ya. Demikian dulu kawan ya. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.